istri Jiang Hansheng, Shen Zhi. Lenshi, Kedai kopi. Nona Shen, saya hamil anak Hansheng. Dokter bilang, bayinya laki-laki. Jiang Hansheng, ini ke-99, kan? 7 tahun lalu, berlari cepat di gang kecil. Hansheng, Kamu sakit, Paskrap Jiang. maaf. Aku ini laki-laki, luka begini sih gak ada apa-apanya. Kalau merasa bersalah, kasih aku 99 kesempatan lagi. Kalau aku bikin salah lagi nanti, kamu harus maafin aku, oke? Baik, aku beri 99 kesempatan. Tapi kalau lebih dari itu, aku bakal langsung pergi. Haha, bohong, kecil bodoh. Mana mungkin aku tega nyakitin kamu? Aku gak bercanda. Tolong, dianiaya oleh suami sendiri. Kamu. Jiang Hansheng, akhirnya aku gak utang apa-apa lagi sama kamu. Memang benar, selingkuh itu cuma terjadi 0. Kakak, yang tidak dicintai itu adalah kekasih. Kamu juga tidak ingin anak pertama Hansheng. Jadi anak di luar nikah, kan? Home, kamu berbeda dari pendahulu. Kamu lebih berharga dari mereka. Kamu bukan kekasih. Kamu adalah si 99 kecil. Villa keluarga Jiang. Sayang, lapar ya? Aku buatkan iga babi saus asam manis. Ayo, cepat cuci tangan dan makan. Dengan berkembangnya karir Jiang Hansheng, wanita di sekitarnya kian bertambah. Tapi aku menjadi pisau cukur yang memutus hubungan gelap itu. Setiap kali aku menyelesaikan satu masalah, aku akan mendapatkan satu tas bermerek. Suka? Bukankah kamu sudah janji tidak akan membuat perempuan di luar hamil? Iya, perempuan yang kamu temui sebelumnya tidak ada yang hamil, kan? Zhi, aku hanya main sandiwara cinta dengan mereka. Hanya kamu yang pantas memberiku anak. Hari ini seorang gadis bilang, dia hamil. Mana mungkin dia hamil? Dia cuma mau buatmu marah, bilangnya cuma candaan. Jangan percaya, ya. Masih ingat luka ini? Apa? Yang ke-99 kali. Sayang. Kenapa tiba-tiba bikin dinding tas seperti ini? Sudah berjanji 99 kali kepada seseorang, ini. Anggap saja sebagai hitung mundur. Jiang Hansheng, kesempatan ke-99. Sudah habis. Halo, Kakak senior, pintu institut risetku. selalu terbuka untukmu. Sebulan lagi, aku akan sampai tepat waktu. Baiklah. Kakak senior. 10 tahun sudah. Akhirnya aku menunggumu. Bu, surat nikah Anda palsu. Tidak mungkin menikah 7 tahun. Surat nikah tidak ada cap resminya. Apa Anda ditipu dalam pernikahan? Besar kemungkinan Anda wanita simpanan. Sponsor memberikan surat palsu. Secantik, kenapa pilih jadi begini? Malah memilih jadi selingkuh. Menghancurkan keluarga orang lain. Kenapa? Semua itu bohong. 10 tahun hubungan.
juga bohong. Kakak, kenapa repot-repot periksa akta nikah? Lebih baik langsung tanya aku saja. Biar aku tunjukkan, seperti apa akta nikah yang asli. Kakak, Kamu salah bicara. Camilla Si Castle Sembilan Puluh Sembilan. Ternyata aku adalah yang ke-99. Bu, Anda datang. Ibu Jiang Hansheng Yi Gueme. Ini 10 juta. Besok ke kantor catatan sipil untuk cerai. Jangan. Bu, seumur hidup ini aku hanya mencintai Zi. Aku tidak akan cerai dengannya. Jangan harap itu terjadi. Apa keluarga Jiang harus berhenti punya keturunan? Kalian sudah bersama 10 tahun. Kalau bisa melahirkan. Ayam betina tak bertelur yang ganti. Tidak perlu memikirkannya. Kalau tidak suka, Anda bisa Kamu. Jangan ambil hati apa yang dibilang ibuku. Lapar nggak? Aku masak dulu. Sebenarnya nggak perlu. Jiang Hansheng, apa kamu benar-benar bisa mencintai dua orang sekaligus? Halo? Kak Hansheng, Perutku sakit banget. aku benar-benar bodoh, sempat berpikir dua wanita melayani satu suami. Aku akan segera datang, tunggu aku. Sayang, ada urusan mendadak di kantor. Aku langsung pulang. Nanti aku suruh pembantu buat masak. Hansheng, di hatimu, aku selalu hanya di urutan kedua. Kakak, Kalau sekarang aku sakit perut, apa aku akan mengganggu urusan penting kakak? Jiang Hansheng, kita cerai saja. Zi, apa ibuku bilang padamu? Jangan pedulikan dia. Hansheng, daripada menyakiti, lebih baik berpisah dan hidup damai. Sayang, asal bukan cerai, apapun yang kamu minta ku terima. Aku bersumpah. Oke, putus hubungan dengan Lin Shuyu. Aku tidak akan bercerai. Ini, halo, Hansheng, perutku sakit. Dark Helluar. aku akan segera datang. Jiang Hansheng, tadi kamu bersumpah akan mendengarkan semua kataku. Shen Zi, jangan komplikasikan. Anak dalam perut Shuyu sekarang adalah anakku. Kamu tahu seberapa besar aku menginginkan putra? Zi, maafkan aku. Berikan aku waktu. Setelah anak ini lahir, aku akan kembali ke sisimu. Sekarang, aku harus melindungi putraku. Bagus sekali.
Aku bahkan tidak merasakan sakit sama sekali. Helo? Suara dingin. Masak sup untuk kakak iparmu? Kenapa lama tidak lihat dia, Lin Yunsu? Ziyi dirawat di rumah sakit. Dia, kenapa? Karena Lin Shuyue. APA? Kamu main di luar, tapi sekarang biarkan Lin Shuyue injak kepala kakak ipar? Apa salahku punya anak? Kalau Ziyi bisa melahirkan, apa aku perlu orang lain? Jiang Hansheng, kamu lupa kenapa kakak ipar tidak bisa hamil? Di kamar rumah sakit, kamu hamil tapi masih minum alkohol. Aku hamil. Hansheng, investasi 50 juta dari Pak Wu sudah masuk? Iya. Hansheng, kita bakal punya bayi lagi. Kali ini, aku ingin melahirkannya. Dokter, bagaimana anakku? Kamu terlalu sering aborsi dan minum banyak alkohol. Sepertinya kamu tidak akan bisa punya anak lagi. Keluarga kita juga nggak punya tahta untuk diwariskan. Sebisa aku punya kamu, itu cukup. Belum lupa, setelah Shuyu melahirkan, akan kasih dia uang. Kamu akan menyesalinya. Halo, Kakak, gimana persiapan visanya? seminggu lagi, jangan sampai nggak datang ya. Sayang. Kamu telepon siapa? Aku bikin sup hangat buat kamu, nanti diminum pas masih hangat ya. Bukannya Lin Shuyue istri kamu? Aku apa buat kamu? Jangan-jangan dia tahu soal surat nikah palsu? Nggak mungkin, kan? Sayang, tadi malam aku nggak sengaja ninggalin kamu. Cuma apa? Sayang, nanti kalau bayi lahir, biar kamu saja yang urus. Aku bakal kasih Lin Shuyue uang kok. Kamu anggap aku apa? Babysitter gratis? Sayang, aku dari dulu sampai sekarang hanya mencintaimu satu-satunya. Aku tidak punya perasaan apa-apa terhadap Shuyu. Sifatmu yang egois dan mementingkan diri sendiri membuatku muak. Apakah kamu ingin membuat keluarga kita punah? Kamu rela kerja keras, menggugurkan kandungan hingga 18 kali. Akhirnya semua ini jatuh ke tangan orang lain begitu saja? Aku lelah. Pergilah. Aku akan cari dokter dulu. Kak, mungkin tadi malam itu bayinya terlalu kangen sama ayah. Kamu baik-baik saja kan? Dia tahu aku alergi terhadap bunga mawar, sengaja mau menyakitiku. Ambil bungamu dan pergi. Kakak, kalau kamu tidak memaafkanku, jangan marah-marah sama bunga ya. Lin Shuyu, berhenti berpura-pura. Kemarin perutmu sakit juga palsu, kan? Kakak, kasihan banget kamu. Seekor ayam betina yang tidak bisa bertelur. Akhirnya akan dimakan, bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Bahkan surat nikahmu palsu. Paling-paling. Kamu hanya bisa dianggap sebagai wanita berkelas. Ayo pergi. Jangan sombong, cuma jadi ke-99. Kamu tahu, kenapa 98 orang sebelumnya tidak punya anak? Itu karena Jiang Hansheng tidak bisa punya anak. Kamu tidak takut padanya? Coba tebak, dia akan percaya padamu atau percaya pada perutku? Terima kasih, kakak, sudah menggugurkan 18 kali demi anakku, membangun dunia yang indah ini. Kamu bukan ingin naik derajat karena anak? Aku akan membuatmu tak bisa melahirkan. Shenzi, apa yang mau kamu lakukan? Shenzi, apa yang mau kamu lakukan?
Han Sheng memaksaku minum obat untuk menggugurkan kandungan. Katakan, apa yang diberikan pada Shuyu? Yakin anak di perutnya itu anakmu? Ini untuk membantumu. Cukup, Shen Ziyi. Mengecewakan. Tidak sangka kamu wanita sejahat ini. Aku jahat? Perutku sakit sekali. Han Sheng, tolong aku. Aku antar kamu ke dokter. Kamu sebaiknya berdoa supaya Shuyu baik-baik saja. Han Sheng akhirnya menunjukkan niat aslimu. Dokter, bagaimana istri saya? Pak Jiang, tenang. Nona Lin, Hanya meminum vitamin dan sedikit terkejut. Istirahat 2 hari, dia akan baik-baik saja. Aku hampir mati ketakutan. Tak akan bisa melihat bayiku lagi. jangan menangis. Tunggu sampai keluar rumah sakit, aku pasti akan mengganti rugi. Siapa yang butuh kompensasimu? Shen Ziyi, ini semua ulahmu sendiri. Jangan salahkan aku. Penghitungan mundur keluar 0 hari. Halo, Ziyi kakak, jam berapa penerbangan? jam 2 sore. Jangan sampai nggak ketemu, ya. Sayang, aku jemput kamu keluar rumah sakit. Ayo, ada tempat yang ingin kutunjukkan. Aku capek, aku mau pulang saja. Sayang, ini ulang tahun pernikahan ke-7. Aku ada kejutan. Baiklah, anggap saja ini perpisahan yang baik. Ayo. Nona Shen benar-benar beruntungnya. Tuan Jiang sampai menyewa seluruh restoran. Memanggil pemain biola ternama untuk memainkan lagu untuk Anda. Jiang Hansheng membuatku hidup dalam sorotan iri orang lain, tapi dia menikah dengan wanita lain. Suka? Biar aku pakaikan untukmu. Kalung ini, Heart of the Ocean. Kalung berlian yang dibeli oleh orang misterius dengan harga 50 juta. Nona Shen, Anda benar-benar beruntung sekali. Han Sheng, bantu aku. Mereka memanggil dokter pribadi untuk memaksaku menggugurkan kandunganku. Apa? Kamu di mana? Shen Ziyi, Lin Shuyue ada di mana? maksudmu apa? Kamu mencurigai aku? Shuyu bilang dia diculik, dipaksa aborsi. Anak di perutnya itu anakku. Cepat bilang, di mana kau sembunyikan dia? Cepat bilang di mana kau sembunyikan dia. Aku tidak melakukannya, apalagi supaya kau percaya padaku. Selain kamu, siapa lagi? Hanya kamu yang paling tidak bisa melihat anakku lahir. Shen Ziyi, aku benar-benar menyesal pernah bersamamu. Halo, gunakan cara apapun untuk temukan Lin Shuyu. Perluas area pencarian. Periksa rekaman CCTV. Mengerti? Kakak senior, di mana kau? Tolong jangan terjadi sesuatu. Pabrik lama. Tuan Jiang sudah ditangkap. Orang ini dikirim oleh Dokter pribadi yang membantu. dokter pribadi. Jiang Hansheng, Han Sheng, bagaimana kalau sudah saja? Aku hanya sedikit terkejut saja. Tidak boleh sama sekali. Berani-beraninya menyentuh anakku. Aku akan memberi peringatan. Biar dia tahu rasa. semua ini skenario buatan Lin Shuyu. Diculik dan aborsi juga bohong. Tujuannya adalah agar Jiang Hansheng tanpa sadar menyiksaku. Han Sheng, bagaimana kalau kamu memberi peringatan sederhana? Dia orangnya Kak Ziyi. Aku tidak mau kamu disimpan dendam olehnya. Tidak mungkin. Berani sentuh anakku? Aku akan membuatnya menderita.
Han Sheng, bagaimana kalau kita sudahi saja? Aku takut. Ini belum cukup. Aku akan memastikan dia tidak akan mengulanginya selamanya. Pabrik tua di barat kota, semua orang segera ke sana. Shen Zi meluruskan kerutan hidupnya, tapi dia tidak mau melihat bayangan perjuanganmu. Dia terlalu malas untuk peduli. Berani sentuh anakku? Inilah akibatnya. Wanita itu. Bukankah itu sepatu hak tinggi dan gelang kaki milik Zi? Han Sheng, perutku dan kepalaku sangat sakit. Aku antar kamu ke rumah sakit. Kakak Senior. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Ada urusan mendadak di kantor, aku harus balik dulu. Zi, bukan seperti yang kamu pikirkan. Dengarkan aku jelasin, Zi. Zi, cepat keluar. Aku kasih kamu 99 kesempatan. Kalau lewat, aku akan langsung menghilang. Seharusnya tidak seperti ini. Yang terakhir seharusnya Lin Shuyu. Habis semuanya, semua sudah berakhir. Habis semuanya, semua sudah berakhir. Zi, kamu harus bertahan. Semua akan baik-baik saja. Jiang Hansheng. Kamu pantas mati. Cari dia. Gali tanah sampai habis pun, temukan Shen Ziyi untukku. Barang-barangnya masih di sini. Ziyi belum pergi. Dia masih mencintaiku, dia hanya lagi ngambek. Dia sama seperti dulu. Sedikit dibujuk, dia pasti kembali. Ziyi paling suka ikan asam manis. Halo, Nomor yang Anda panggil sedang tidak aktif. Ziyi, kamu sudah kembali. Ziyi, kamu kembali. Kenapa kamu? Bukankah seharusnya kamu di rumah sakit? Datang ke sini untuk apa? Han Sheng, tanpa kamu aku takut. Bagaimana kalau orang datang mencelakakan bayi kita? Lagi pula, hari tadi malam sudah. Tenang saja, mulai sekarang kamu tinggal di sini saja. Tidak akan ada yang mencelakai kamu, terutama Shen Ziyi. Wah, ikan asam manis ini enak sekali. Kamu tidak suka makanan yang asam? Apa yang kamu tahu? Asam untuk anak laki-laki, pedas untuk anak perempuan. Ini anak kita yang suka makan ini. Tidak bisa, ada anak-anak di sini.
Masih pesan tanpa niat apapun. Apakah dia ada di kantor? Xiao Shen, akhirnya kamu bangun. Guru Bu Guru. Xiao Shen, berbaring saja dengan baik. Han Sheng. Jangan pukul. Ji jangan takut. Ini luar negeri. Aku Guye, jangan pukul aku. Zi, aku Guye, jangan pukul. Jangan pukul aku. Guye. Ini aku, Guye. Sudah ditemukan di dalam negeri, Pak Jiang? Ibu belum ditemukan, ruang kantor presiden. Terus cari. Kalau tidak ketemu, jangan kembali. Kenapa marah? Baik dengan istrimu? Istri apa? Bahkan kami tidak punya surat nikah. Kalian tidak mengurus dokumen itu, kakak ipar tidak tahu dirinya tanpa status resmi? Aku sudah menikah dengan Shu. APA, bermain di luar sudah buruk. Sekarang kamu membawa orang luar yang tak pantas mengancam kakak ipar? Kamu. Aku sudah bilang padanya, dia tetap istri utama. Shuyue lemah lembut, setuju tinggal satu atap. Kamu tahu, aku ingin anak, aku tidak bisa buat anak pertama lahir sebagai anak haram. Anak pertama lahir sebagai anak haram tidak akan kubiarkan. Jiang Hansheng, apa kamu lupa kenapa kakak ipar selama bertahun-tahun tidak bisa hamil? Pak Wu. Dana kita benar-benar tidak cukup. Kamu juga tahu teknologi ini adalah yang pertama di negara ini. Adik Zhang, aku merasa ada kecocokan denganmu. Habiskan, aku jamin proyekmu berhasil meluncur di pasar. Baik. Adik Jiang, kamu benar-benar hebat minumannya. Baik. Pak U, 2 orang minum membosankan, biar aku menemui. Baik. Benar-benar wanita hebat, luar biasa, Bae. Ziyi, Yunyo, cepat panggil ambulans. Halo, pusat darurat. Wanita rela tinggalkan tawaran kerja di lembaga penelitian GU, bantu cari investasi, dan minum-minum untukmu. Dia keguguran 18 kali, kehilangan kemampuan hamil. Kemana hati nuranimu? Aku hanya mau seorang anak laki-laki. Jiang Hansheng, apakah kamu pantas terhadap Ziyi? Pergi. Ada apa? Canggung ya? Ini foto kenangan Ziyi. Sudah menemukan Ziyi? Semua salahku. Kenapa tiba-tiba menyebut dia lagi? Jangan pernah sebut dia lagi mulai sekarang. Aku tidak marah kepadamu. Kau selalu menginginkan cincin. Hari ini aku ada waktu. Semua desainer perhiasan sudah dipanggil ke rumah. Semua desainer perhiasan sudah datang ke rumah. Shen Ziyi, kau memang licik sekali. Segala milikmu itu palsu. Selama aku di sini, jangan harap kau bisa kembali. Han Sheng, aku suka yang ini. Menurutmu bagus tidak? Ziyi, Pilih saja sesuka. ingin bintang di langit. Aku juga akan berusaha mengambilnya untukmu. Hang.
Nona Shen, ini 18 juta. Ini 2000. Aku suka kecil, imut. Terlalu kecil, tidak menarik. Kamu tahu apa? Orang yang bilang mahal ada alasannya, itu semua penipu. Kualitasnya bagus, mahal karena ada alasannya. Seperti cinta kita, bisa abadi. Bungkus, bayar pakai kartu. Xuanzhang, terre de Bedouin plus juta. 20 juta. 2000. Oh ya, Pak Jong. Hadiah untuk Anda. Ini dari seorang nona yang memberikannya ke toko kami 2 hari lalu. Kami menghabiskan 20 juta, tapi hanya dapat barang murahan seperti ini. Menganggap kami pengemis, ya? Dia, siapa namanya? Angga. Namanya Shen Zi. Dia namanya Shen Zi. Ayo pergi. Saya cari sendiri. Halo. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Zi, aku salah. Kamu sebenarnya di mana? Dia. Kapan dikirim? Sudah setengah bulan. Selain itu, dia pergi dengan sangat sedih. Punching maaf. Aku tidak tahu. Bukankah kamu bilang itu barang murah, hadiah, dan sampah? 200 juta, bungkus cincin ini untukku, termasuk bonus cincin ini. Pak Jiang, berlian kecil ini memang tidak sebanding. Kalau aku bilang sebanding, ya sebanding. Hadiah ulang tahun pernikahan, 200 juta sebanding, kan? Exact. Kenapa Ji sudah mengirim cincin kawin ke toko perhiasan setengah bulan yang lalu? Selidiki hubungan Nyonya dengan Lin Shuyue. Baik. Ji, kamu benar-benar tidak mau istirahat lebih lama? Di Institut Penelitian, nggak terlalu mendesak kok. Han Sheng, Apakah kamu bersedia bergabung dengan perusahaan kami? Kamu akan menjadi direktur teknis termuda. Percaya bahwa masa depan kita pasti akan sukses. sudah cukup tertunda lama. Pernikahan 7 tahun membuatku sadar, cinta tidak pernah hanya pemberian sepihak. Bapak guru, ibu guru, maaf saya terlambat. Yang penting kamu sudah datang. Cepat masuk dan duduklah. Dulu, aku juga pernah menjadi bintang yang bersinar. Sayang, kemudian berubah menjadi redup. Mulai sekarang, aku pasti akan membuatmu bersinar bagaikan galaksi. Ini adalah sesuatu yang dulu aku secara tidak sengaja foto. Institut Penelitian GU. Tim riset kami belakangan ini menghadapi kesulitan. Kami berharap kamu kemampuan yang luar biasa. Pak Gu, ini seperti ingin memberikan saya peringatannya. Jam 10 malam, jam 11 malam. Xiao Shen, kesehatan adalah modal perjuangan. Jangan memaksakan diri. Pak Gu, tidak apa-apa. Anda pulang saja. Baiklah.
Zi, hari ini kamu benar-benar cantik. Gue, kita tidak cocok. Aku tidak pantas untukmu. Zi, kamu bisa bilang aku buruk, tapi jangan hina dirimu. Aku bersama Jiang Hansheng 10 tahun, dibohongi sepanjang itu. Akhirnya, kesempatan punya anak pun semuanya juga dirampas. Menurutmu, lucu nggak? Sama sekali nggak lucu. Kalau mau nangis, nangis aja sekeras-kerasnya. 10 tahun ini salahku, jangan takut, mulai sekarang aku akan selalu ada di sampingmu. Bos Jiang, Nona Lin pernah menemui Nyonya secara diam-diam, nggak hanya sekali. Aku tunjukkan padamu, ini sertifikat nikah yang asli. Kamu adalah yang sebenarnya. Castle Sembilan Puluh Sembilan. Ayam betina yang nggak bisa bertelur akhirnya bakal dimakan. Bahkan tulangnya pun nggak akan tersisa. Hansheng, lihat, tas ini kalau dipadukan begini benar-benar kelihatan bagus banget. Shuyu, kita menikah, ya? Bukankah kamu ingin pernikahan megah? Hansheng, apa yang kamu katakan ini benar? Tentu saja. Aku akan membuat seluruh dunia tahu bahwa kita sudah menikah. Berani menghina Ziyi, maka biar kamu merasakan bagaimana dihina oleh dunia di hari pernikahanmu. Ziyi, kamu harus datang. Aku akan memohon maaf padamu dengan cara yang paling megah di pernikahanku. Dan membawamu pulang ke rumah dengan penuh kehormatan. Tuan Jiang dan Nona Lin, ini mimpi Bima Sakti dari Maestro Paris. Satu-satunya di dunia. Shayue. Coba lihat, perhatian khusus ini nggak ada duanya. Pak Jiang memang baik sama kamu. Aku juga mau suami kayak Pak Jiang. Pak Jiang, rincian biaya pernikahan keluar. Totalnya 80 juta. Pak Jiang. Dulu Anda menikah Nyonya, cuma habis 2 juta, apa ini bakal? Nggak cukup. Tambah lagi 20 juta buat publikasi media, aku mau semua anak 3 tahun pun tahu kalau aku, Jiang Hansheng, mau menikah. Cari desainer terkenal dari Paris, segera pesan gaun pengantin 1 miliar, cepat lakukan. Baik, Pak. Hansheng, terima kasih. Aku sangat bahagia. Ziyi, kamu harus datang. Aku mohon padamu. Aku ingin memberitahu seluruh dunia, yang aku cintai hanya kamu. Bicara tentang hambatan proyek riset kita saat ini. Kepada Direktur, Hambatan sudah terselesaikan, dan aku membawa akselerator kecerdasan buatan generasi berikutnya. Chip baru, kelahiran kembali. performanya meningkat 8 kali lipat. Jika pengujian berhasil, kita dapat menembus dominasi chip negara lain. Ya, ini luar biasa. Gue, terima kasih. Kamu. Memberiku keberanian untuk terlahir kembali. Saya mengumumkan, Shen Ziyi resmi menjadi Direktur Departemen Teknologi. Rekan-rekan sekalian, berikutnya mari kita sambut Direktur Shen Ziyi. Kedatangannya membuat masa depan grup GU tidak terbatas. Terima kasih semua. Kebangkitan ini bukan hanya milikku, tapi milik seluruh tim. Terlalu berlebihan. Benar sekali, setuju. Rekan-rekan semua, malam ini ada satu hal penting lagi yang ingin kami ajak kalian saksikan bersama. Dulu, Aku kira menunggu dalam diam dan memendam rasa adalah cinta. Karena itu, aku menunggumu selama 10 tahun, tapi juga membuatmu menderita selama 10 tahun. Aku akhirnya mengerti. Cinta harus diungkapkan berani. Zi, aku tidak mau jadi adik seperguruan lagi. Bukan hanya bosmu, aku ingin jadi pasanganmu, keluargamu, sandaranmu, orang yang melindungimu dari badai. Menikahlah denganku, ya? Tunggu, bocah nakal. Kalau Ziyi merasa tersakiti, aku akan mematahkan kakimu. Dengar itu, ya? Selamat ya.
Lihatlah menantu saya, Presiden Grup Jiang, Lin Shuyue. Dia memperlakukan putri saya seperti permata. Pemandangan ini, Menghabiskan 1 miliar. 1 miliar. Loh, Ziyi, kamu akan datang, kan? Cepat datang dan Bawa aku kembali. Ayo. Shenzhi, lihat pernikahan mewah miliaran ini. Momen yang menarik perhatian. Hanya milikku seorang. Tuan Jiang Hansheng. Paka Anda bersedia. Menikahi Lin Shuyue, dalam suka maupun duka. Tetap setia selamanya. Tidak pernah meninggalkan. Han Shem, bicara dong. Jangan-jangan, Tuan Jiang berubah pikiran? Kelihatannya begitu. Menurutku Tuan, Tidak mencintainya. Ziyi, kamu tidak mencintaiku? Bukankah kamu seharusnya jadi tokoh utama pernikahan ini? Pak Yang Hansheng. Apakah Anda bersedia menikahi Nona Lin Shuyue? Saya tidak bersedia. Han Sheng. Apa yang terjadi ini? Ada apa ini? Shenzhi, pasti gara-gara kamu. Saya bersumpah, saya akan menghancurkanmu. Ini. Shuyu. selama masih ada harapan, jangan menyerah. Tunjukkan sikap baik pada Han Sheng. Dia tidak mungkin meninggalkan bayi dalam kandunganmu, kan? Anak laki-lakimu. Skim AC terbesar kita. Tidak perlu bermusuhan dengan uang. Benar, aku belum kalah. Kamu pulang. Tanda tangani ini. Hai Han Sheng, kamu tidak bisa begitu pada aku. Aku sedang mengandung anakmu. Satu-satunya anak laki-lakimu. Setelah bayi lahir, tinggalkan keluarga kami. Han Sheng, jangan usir aku. Aku tidak butuh status, aku bisa jadi selingkuhanmu. Tidak jadi pengasuh juga boleh. Aku akan berlutut, minta maaf pada cabang Yi, mohon dia memaafkanmu. Han Sheng, Pergi. Lin Shuyue, sampai kapan kamu mau terus berpura-pura? seekor ayam betina yang tidak bisa bertelur, pada akhirnya akan dimakan, bahkan tulangnya tak akan tersisa. Tidak, aku tidak akan tanda tangan. Tanda tangani saja. Demi anak laki-laki yang ada di perutmu, aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Jiang Han Sheng bermempela, kita adalah pasangan yang sah. Bahkan jika bercerai pun, aku tetap bisa mendapatkan setengah dari hartamu. Lihat baik-baik, kamu hanyalah alat pemuas nafsu mewah bagiku, tidak lebih. Separuh grup Jiang hanya milik Shenzhi. Selama aku memutuskan, kamu tidak akan mendapat 1 sen pun. Tanda tangani ini, aku akan memberimu kompensasi 10 kali lipat. Jiang Han Sheng, kamu pikir dengan cara ini Shenzhi akan kembali padamu? Jangan lupa. Gudang tua. Itu kamu sendiri yang memukulinya sampai hampir mati. Apa kamu bilang? Aku pukul dia? Lihat baik-baik, lihat wajahmu yang mengerikan ini, seumur hidup. Bahkan dalam kehidupan berikutnya, dia tidak akan pernah memaafkanmu. Ziyi, maafkan aku. Semua ini karena Lin Shuyue. Jiang Han Sheng, ingin anakku mengakui ayam betina yang tak bisa bertelur itu sebagai ibu? Bermimpi saja. Anakku. Kamu wanita, berani-beraninya menyakiti anakku. Aku lebih baik membunuhnya sendiri daripada membiarkanmu berhasil. Seseorang, cepat. Cepat bawa ke rumah sakit. Keluarga tunggu di luar. Dokter, utamakan anak. Anak saya harus selamat. Kaulah yang memukulnya hingga sekarang. Dia tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup. Ziyi. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu itu kamu.
Tuan Jiang, kami berusaha semaksimal mungkin. Anak itu tidak bisa Tidak. Tuan Jiang, Nona Lin kehilangan banyak darah, harus ke ruang itu segera. Wanita, kembalikan anakku. Jiang Hansheng, kamu masih ingin punya anak? Shen Zhi tidak bilang padamu? Kalau kamu mandul. Mandul apa? Jiang Hansheng, demi anak orang lain, kamu memukuli Shen Zhi sampai babak belur. Rasanya bagaimana? Lin Shuyue, kamu cari mati. Tuan Jiang, aku mohon, demi hubungan kalian sebagai suami istri, ampunilah dia sekali saja. Suami istri? Kalau kamu nggak bilang, aku hampir lupa. Jiang, Pak Zhang, hentikan semua biaya pengobatan Shu Yulin. Bekukan semua kartu dia, dan siapkan aku surat cerai. Pak Jiang, kalau obatnya dihentikan, dia akan mati. Tolong, aku mohon. Ziyi, lihat, aku sudah balas dendam untukmu. Aku bebas sekarang. CEO grup Jiang membatalkan pernikahan abad ini di depan umum. Mempelai wanita mencari cinta di kota. Apa yang sedang kamu lihat? Hanya lelucon belaka. Ada dua kabar baik. Chip kebangkitan telah lulus semua uji coba. Ini adalah undangan ke pameran teknologi internasional kelas atas. Zhi, kalau kamu tidak mau pergi, aku bisa. Aku akan pergi. Pertempuran ini harus jalani sendiri. Baiklah. Aku akan menemani. Kerajaan yang didapat dari 18 kali pengorbanan tidak boleh jatuh ke tangan pria dan wanita bajingan. Selanjutnya, sambut pengembang inti chip reinkarnasi, Nona Shen Zhi. Yang akan memberikan penjelasan mendetil. Tenang saja, istri, atau bukan, sebentar lagi kita akan tahu. Ziyi, ini kamu? Cepat duduk, Han Sheng. Ziyi, ini aku. Aku Han Sheng. Minggir, ini istriku. Tuan Jiang pasti bercanda. Belum pernah menikah. Tidak, Ziyi. Soal surat nikah itu, semua gara-gara Lin Shuyu, Tuan Jiang. Jangan terlihat serakah, hanya demi memenangkan tender, sampai mengaku-ngaku. Kamu, Tuan Jiang, kalau mau memenangkan proyek ini, kita harus bersaing dengan kekuatan yang sebenarnya. Proyek ini pasti akan saya dapatkan. Turunlah, ayo segera turun. kamu adalah milikku. Kamu hanya bisa menjadi milikku. Dengan segala cara. Ini chip komputer untuk kecerdasan buatan dengan kekuatan komputasi. Kita akan menguasai dunia. Menguasai dunia? Serius? Saya beri nama kelahiran kembali, melambangkan kelahiran kembali saya. Saya sangat bodoh. Saya mencabut mawar di rumah dengan tangan saya sendiri, tetapi menjaga mawar liar di luar seolah-olah itu mawar sejati. Lelang eksklusif hak pengembangan chip kelahiran kembali, harga awal 3 miliar. 5 miliar, 8 miliar. 10 miliar, 5 belas, 20. 10 miliar. Nyalakan lampu langit. 5. Besar langkahnya ini. Selamat untuk grup Jiang. Tunggu sebentar, teknologi perlu diintegrasikan, dan syarat kerjasama ditangani Shen Zhi. Zhi yang bertanggung jawab sepenuhnya. Zhi, sampai jumpa di pesta perayaan. Zhi, kali ini aku tidak akan melepaskanmu. Zhi, bisakah kita bicara? Lepaskan. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Zhi, kugunakan 2 miliar untuk membelinya lagi, sudah cerai dari Lin Shuyu. Dia keguguran lalu meninggal. Bisakah kita kembali bersama? Cincin ini kusimpan. Aku juga mencintaimu. Soal dokumen palsu, sebelumnya, hutang terlalu banyak. Aku takut penagih hutang bakal menemukanmu dan menyusahkanmu. Dengan 2.000 kau beli aku 10 tahun, dan kau masih merasa kurang untung. Sekarang, kau pakai barang jelek untuk beli aku seumur hidup. Tidak, tidak seperti itu, Zhi. Soal dokumen palsu, tentang pabrik lama, dengarkan aku dulu. Tunanganku, Gu Ye. Tidak. Brengsek, siapa yang nyuruh kamu goda istriku?
Guye, kamu nggak apa-apa? Ziyi, Lepaskan, apa bohongi aku? lepaskan. Makanya cari dia buat pura-pura? Kamu ini siapa sih? Berani-beraninya sentuh. Kamu sudah nggak pantas ucapkan itu. Kenapa? Kenapa begini? Dia jelas cintanya ke aku. Apa aku salah? Ji, sudah lama sekali tidak bertemu. Bulan depan tanggal 18, aku dan Guye menikah. Harap datang. Benar-benar nggak nyangka ya, dulu. Kamu bahagia, aku pun senang. Guye pantas diperkaya. Semua sudah berlalu. Sekarang sudah baik. Ratu Teknologi Shenxi mengumumkan pernikahan dengan CEO grup Guye. Menikah? Jangan mimpi. Dia milikku. Dan hanya bisa menjadi milikku. Bantu aku mengadakan jamuan untuk chip reinkarnasi dan memesan cincin berlian. Cincin berlian seharga 1 miliar rupiah, dan bantu aku menyiapkan kontrak pengalihan perusahaan grup Jiang. Guye, apa yang bisa kamu lawan denganku? Aku akan membuktikan pada seluruh dunia. Akulah orang yang paling mencintai Shenxi. Pak Wu, bantu aku dengan satu hal. Direktur Shen, chip kelahiran kembali ini sangat mengesankan. Mari, minum ini untuk merayakanmu. Harus habis, ya. Direktur Shen, kenapa minum cuma sedikit begitu? Nanti kita punya banyak kesempatan kerjasama. Kalau tidak minum, ini sama saja meremehkan kami berdua. Ayo, aku akan minum bareng kamu. Ayo, habiskan. Aigreko. Isi lagi. Jiang Hansheng, kenapa datang? Ziyi, aku yang mengatur pertemuanmu dengan Pak Wu dan Pak Liu. Aku ingin bertemu denganmu. Pak Wu, Pak Liu, terima kasih untuk hari ini. Jika butuh sesuatu, Jiang Hansheng pasti akan datang. Baik, Direktur Shen, kalian lanjutkan pembicaraannya dulu. Kami ada urusan lain, jadi kami pamit dulu. Ziyi, kumohon jangan pergi. Beri aku beberapa menit, biarkan aku menyelesaikan ucapanku. Ini cincin berlian khusus seharga 1 miliar. Aku sudah mentransfer semua saham grup Jiang kepadamu. Beri aku satu kesempatan lagi, hanya sekali. Jiang Hansheng, terima kasih. Terima kasih di pabrik tua itu, kamu menghabisiku. Aku bahagia bersama Guye. Baiklah, aku akan melepaskanmu. Demi 10 tahun kebersamaan kita, minumlah segelas anggur ini. Kita jalan sendiri-sendiri. Tidak akan mengganggumu lagi. Baik. Setuju. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Segera kirim orang untuk mencarinya. Pastikan temukan Nona Shen. Lepaskan aku, Jiang Hansheng. Kamu membuatku muak. Aku tidak peduli kamu menikah dengan Guye. Aku bisa jadi selingkuhanmu, aku tidak peduli. Jiang Hansheng. Kamu cari mati. Bawa dia keluar. Sisakan satu nyawa, biar dia kapok. Ziyi, jangan takut. Ini aku. Guye, Sudah tidak apa-apa. aku merasa sangat panas. Ziyi, maafkan aku. Aku mabuk tadi malam. Aku sangat merindukanmu.
Aku beri kamu dua pilihan. Tanda tangani ini. Proyek chip kelahiran kembali dimulai. Semua akan ditangani oleh keluarga Gu. Hanya perlu menangani. Tidak, aku tidak bisa tanda tangan. Ini satu-satunya caraku mendekatimu. Kedua, aku akan lapor polisi, menuduhmu berniat memperkosa, dan mengadakan konferensi pers. Aku akan mengungkap apa yang kamu lakukan padaku di pabrik tua dan hotel. Ziyi, jangan lakukan ini. Jika kamu melakukannya, grup Jiang akan hancur. Itu hasil kerja kerasmu. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan grup Jiang. Tanda tangani. Baiklah. Aku tanda tangan. Jiang Hansheng, kita sudah selesai. Tuan Jiang, di mana keluargamu? Gak apa-apa, aku bisa tahan. Hasil pemeriksaannya keluar. Ini kanker hati stadium akhir. Kondisinya tidak terlalu baik. Aku masih ada waktu berapa lama? Mungkin. Paling lama 3 bulan lagi. Aku capek, kamu keluar saja. Ini. Di sini. Wanginya enak banget. Aku mau makan lagi. Jiang Hansheng, kamu benar-benar harus mati. Yun Yo. Bawa pengacara ke rumah sakit. Hansheng, ada apa denganmu? Ini, aku akan segera hubungi Ziyi. Hansheng, Jangan, bantu aku sekali lagi. Setelah aku mati, serahkan aset di bawah namaku. Tanpa syarat untuk Ziyi. Hansheng, kenapa kamu harus menyiksa dirimu seperti ini? Aku berharap dia bisa dengan percaya diri menikah dengan Guye. Ziyi. Kamu pasti cantik sekali saat mengenakan gaun pengantin. Hansheng, kamu baik-baik saja kan? Ji, jangan takut. Aku sudah lama menganggapmu seperti putri kandungku. Guye, aku titipkan putriku padamu. Ini pertama kali kamu melihat dia memakai gaun pengantin, ya? Tuan Gai, Bolehkah saya bertanya? bersediakah menikahi Nona Shenzhi, dalam kaya maupun miskin? Saling mendampingi hingga akhir hayat. Saya bersedia. Saya juga bersedia. Nyonya Shenzhi, apakah Anda bersedia? Wanita, saya. Pergilah dan bayar nyawa untuk putri saya. Jiang Hansheng, kamu pantas mendapatkannya. Kalian semua harus mati. Temani putri saya di kuburan.
Han Sheng, Kamu harus bertahan. dokter. Cepat panggil dokter. Zhi. Aku menyia-nyiakan 10 tahunmu. Aku akan menggantikannya dengan nyawaku. Zhi, kamu harus bahagia. Han Sheng. Aku tidak mau kamu mengganti dengan nyawamu. Aku tidak mau kamu mati. Kamu bahkan belum melihat aku menikah, Han Sheng. Lin Dafu dihukum mati atas pembunuhan, eksekusi 3 bulan lagi. Pernikahan Shen Ziyi dan Gu Ye ditunda. Yunyo, memanggilku ke sini. Ada apa? Sebelum Han Sheng meninggal, dia berpesan, kalau dia sudah tidak ada, aku harus memberikan ini padamu. Aku tahu sekarang kamu dengan Gu Ye sangat baik. Sebenarnya aku tidak mau mengganggu, tapi ini adalah permintaan terakhirnya sebelum meninggal. Barangnya sudah aku berikan, aku pamit dulu. Kepada Zhi yang tercinta. Seperti bulan, tinggi dan terang. Seperti suami istri, terdekat dan terjauh. Hanya berharap Zhi selalu aman dan bahagia. Gue, saat menerima surat ini, aku sudah pergi. Jangan cari aku. Terima kasih atas cinta dan penyelamatanmu. Karena itu, aku tak bisa egois. Aku tak akan melupakan bagaimana anak gue. Aku mencintaimu. Lupakan aku, ya. Semoga kamu bahagia. Zhi, aku belikan makanan favoritmu. Zhi. Gue, saat membaca surat ini, aku pergi. Jangan cari aku. Terima kasih untuk cinta dan penyelamatanmu. Karena itu, aku tidak bisa egois. Aku takkan lupa bagaimana anak menghancurkan hubungan, Gue. Aku mencintaimu. Lupakan aku, semoga kamu bahagia. Kenapa kamu begitu bodoh? Yang aku cintai selalu hanya kamu. Film bagus enggak? Bagus banget. Aku paling suka Bagian yang mana? Bagian pahlawan menyelamatkan. adegan kayak gitu, udah basi. Itu adegan beberapa tahun lalu, tapi itu yang namanya adegan klasik. Iya, kan? Kenapa kamu harus sampai seperti... Semua tempat udah aku cari. Kenapa dia ngumpet dari aku? Apa dia pikir gini akan baik buat aku? Dia gak ngumpet dari kamu. Dia sedang mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Kamu tahu dia di mana, kan? Banggun. Kamu kenapa? Direktur Gu, Nona Shen menderita gula darah rendah dan kurang gizi. Istirahat sebentar akan cukup. Ada kabar baik yang ingin saya sampaikan. Selamat untuk kalian berdua. Nona Shen, Anda hamil, sudah 6 minggu. Zhi. Kamu dengar? Anak kita punya anak. Zhi anak baikku, syukurlah, ini kabar bahagia besar untuk keluarga Gu kita. Baik, baik. Kita harus segera pulang dan istirahat total. Pasti harus menyiapkan makanan khusus untuk Xiao Shen.
Zhi, ibu guru selalu menganggapmu seperti putri sendiri. Ini mas kawinku, terimalah ya. Terimalah. Zi, Kumahan. Jangan tinggalkan aku lagi, ya? Tanpamu, segalanya akan kehilangan maknanya. Kamu mau menikah denganku? Ternyata, kebahagiaan seorang wanita dibangun atas nilai dirinya sendiri. Aku mau. Pelen-pelen, hari-hari dengan anaknya. Kenapa begitu ceroboh? Duduklah. Zhi anakku, pernikahannya harus megah. Kalau tidak, Aku tidak akan memaafkan. Baiklah. Gaun pengantin itu, yang bersinar seperti bintang, adalah buatan tangan oleh Maestro Paris. Harganya miliaran. Lihatlah, pengantin wanita diperlakukan seperti harta karun oleh Direktur Gu dan Ibu Gu. Benar-benar kisah anggan hati mereka. Anak nakal, jika tidak memperlakukannya dengan baik, hati-hati, aku usir kamu dari keluarga Gu. iya, usir kamu keluar. Ayah. Ibu, tenang. Gui Sepanjang hidupku, akan setia pada Shen Zi. Han Sheng, kamu lihat kan? Zi sekarang sangat bahagia. Nona Shen Ji. Apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Guye, menjadi istrinya, dalam suka dan duka, kaya maupun miskin? Saya bersedia. Lima bulan lagi, pastikan pakaian disterilkan dengan suhu tinggi, lalu dijemur di bawah sinar matahari sebelum. Semua botol susu harus disterilkan. Guye, awasi sendiri. Aku akan pilih susu formula. Cepat, letakkan mainan ini di ruang mainan cucu pertamaku. Ayah, ibu, sudah cukup. Rumah kita ini bukan toko perlengkapan bayi. Guye, Perutku sakit. Cepat-cepat ke rumah sakit. Baik. selamat ya. Ibu dan bayi Anak laki-laki yang gemuk. Ji, kamu gak apa-apa kan? Aku baik-baik saja. Bocah nakal, lain kali kalau berani bikin ibumu marah, awas saja, aku bakal memukulmu habis-habisan. Han Sheng, bawa anak-anak mengunjungimu. Aku bangun sekolah atas namamu. Aku mendukung beberapa anak yatim secara jangka panjang. Tenang saja, grup Jiang pasti akan berkembang semakin baik. Ayah Jiang, kami datang mengunjungimu. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk bersekolah. Kami pasti akan belajar dengan giat. Ibu, kenapa setiap tahun kita harus mengunjungi paman ini? Kamu tahu nggak, ayah dan ibu bisa bersama? Semua berkat paman Jiang ini. Di sini terkubur masa lalu, ada rasa sakit, ada kenangan. Kita datang ke sini untuk mengingatkan diri kita, apa yang paling layak untuk dihargai. Aku mengerti, Bu. Kalian adalah orang-orang terpenting bagiku. Baiklah, ayo kita pergi.
Hari ini dikumpulkan untuk pengumuman jabatan setelah 15 tahun pelatihan dan evaluasi. Saya memutuskan Jiang Chengye akan menggantikan Ketua Dewan Direksi Jiang, sekaligus menjadi Kepala Eksekutif Global. Jangan meniru, jadilah dirimu sendiri. Aku akan begitu, Bu. Semua di sana sudah selesai? Dulu, aku berusaha keras mengejarnya, bahkan rela hancur lebur. Tapi sekarang aku baru menyadari. Bulan purnama sisiku selalu ada di dalam hatiku.